Ibu Vivi dari TV ke Vivi ini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa pagi hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk bertemu di tempat ini ya. Jadi di Zoom ini kayaknya perempuan semua ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah ya, kita ibu-ibu yang ibu dan calon ibu, calon nenek gitu ya. Kalau saya alhamdulillah sudah nenek gitu, jadi bukan calon lagi, sudah nenek. Ya, saya selalu yakin dan percaya bahwa pertemuan kita atau apapun yang terjadi di dunia ini atas izin Allah ya. Jadi pasti pertemuan ini atas izinnya juga, dan kemudian saya berharap karena ini sudah ada ridha Allah di sini, mudah-mudahan bisa memberi saling kemanfaatan bagi kita semua, baik bagi saya maupun bagi ibu-ibu semua di sini gitu ya. Ibu, calon tante, calon nenek gitu ya. Jadi kita bisa saling berinteraksi tadi, memberikan manfaat, bukan saling memanfaatkan, tapi kita saling memberi manfaat. Dan saya berharap semua sudah siap gitu ya mengikuti, baik orangnya maupun perangkatnya. Ada yang terkendala tadi pagi masih ada agenda 2 ya, masih ada agenda tadi masuk Tidak ada kemarin sore. Sudah kemarin ya, sudah selesai ya. Iya. Berarti hari ini agenda 3 kita mulai. Ini pertemuan pertama kita kalau tidak salah gitu ya. Iya, Bu. Iya, Ya, Bu. oke. Baik, saya di sini mengampu untuk angkatan ini, saya mengampu agenda 3, berarti kedudukan dan peran PNS dalam rangka untuk terwujudnya smart governance gitu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut tentu saja saya ingin mengenal dulu Bapak Ibu, ibu-ibu ya, ibu-ibu di sini sebenarnya sih seumuran anak-anak saya semua ini, tapi ya siapa suruh sekarang kan kita menjadi kolega ya, jadi akhirnya menjadi ibu-ibu semua ini biar masih anak-anak ini. Baik, yang pertama saya ingin mengenal nama, kemudian nama saya bisa baca, tapi saya ingin dari instansi mana, kemudian asalnya dari daerah mana. Oke, yang pertama Ibu Irmawati Nursin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati Nursin, beserta Latsar CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkai, Kepulauan Angkatan 106, Kelompok 3, asal instansi Dinas Pertanian sebagai analis lahan pertanian, asal daerah Luk Kabupaten Bangkai. Sekian dan terima kasih. Oke, Irmawati Nursin dari Luk nyebrang ke Salakan. Dinas apa Ibu? Dinas Pertanian Ibu sebagai analis. Iya. Oke, analis lahan pertanian. Oke. Saya lihat semangat, berarti sehat-sehat Ibu ya. Salam kenal dari saya Ibu. Ya, salam Ibu Irmawati Nursin, ya, analis lahan pertanian. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Sinta Dewi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi, beserta Latsar CPNS Kabupaten Bangkai Kepulauan, asal instansi RSUD Trikora Salakan, asal daerah dari Salakan. Terima kasih, Bu. Oke, berarti orang Salakan, membangun Salakan ya? Iya, Bu. Oke, jabatannya apa? Sebagai perawat, Bu. Perawat ya? Oke, perawat ahli pertama. Selanjutnya, terima kasih, salam kenal Ibu Sinta Dewi dari saya. Ya, selanjutnya Besti Novitasari. Maaf Ibu, Kak Besti belum bisa bicara Bu, habis operasi. Oh, habis operasi belum bisa bicara, dituliskan saja. Oke. Besti, mudah-mudahan jadi saya punya Besti Novitasari.
Operasi apa? Operasi gigi, Bu. Gigi, Bu, maaf. Besti, instansinya apa? Badan Pendapatan Daerah ya, sebagai analis pajak dan retribusi daerah. Oke. Ya. Baik, terima kasih Besti. Semoga lekas sembuh ya, karena nanti pertemuan berikutnya adalah paparan ya hasil tugasnya. Salam kenal dari saya Besti, mudah-mudahan kita benar-benar menjadi Besti nih ya. Ya, oke. Baik. Asalnya dari mana tadi? Saya Luk ya? Luk. Ibu Besti dari Palu. Izin, Ibu. Bu, Palu. Oh, dari Palu. Oh, dari Palu ya. Mudah-mudahan betah disalahkan ya. Jangan minta pindah nanti ya. Mudah-mudahan betah disalahkan sehingga membangun Salakan. Karena yakinlah kenapa Ibu diterima disalahkan, karena pasti Ibu akan memberi manfaat ya bagi perkembangan daerah Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya. Oke, terima kasih Ibu Besti. Selanjutnya Ferawati Usman. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferawati Usman, peserta Latsar CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan, instansi Puskesmas Totikum, jabatan ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat. Terima kasih. Asalnya dari mana? Asal Pagimana. Bagaimana? Iya. Bagaimana Luk ya? Iya. Oke, jabatannya sebagai perawat. Penyuluh kesehatan masyarakat. SKM ya, penyuluh kesehatan masyarakat. Oke, penyuluh kesehatan. Oke, salam kenal Ferawati. Ya, Bu. Dan selanjutnya Nur Wahida, Mufti. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nur Wahida Haji Mufti. Saya apoteker penanggung jawab di Puskesmas Tinangkung Utara, Desa Luksagu, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Terima kasih, Bu. Asal dari Luwuk. Luk ya, nyebrang ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Salam kenal Ibu Nur Wahida. Iya, salam kenal juga, Bu. Selanjutnya Sri Indayani Labelo. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sri Indayani Labelo, peserta Latsar CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan, Angkatan 106, asal instansi Puskesmas Mansamat sebagai ahli pertama apoteker, asal Luk Banggai. Asal Luk Banggai. Ya, Bu. Luk Banggai itu sebelah ya? Luk. Iya, Luk ya. Oke, Sri Indayani Labelo. Salam kenal. Ya. Selanjutnya Ibu Eva Mulyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Eva Mulyanti. Saya anggota Latsar CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya bekerja di Anggota apa, Bu? CPNS Latsar CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan, Bu. Saya dari Palu, bekerja di instansi Puskesmas Saleati sebagai ahli pertama apoteker. Terima kasih. Oke. Apoteker ya. Selanjutnya, Ibu Eva pakai 2 perangkat ya? Iya, Ibu. Oke, Vini Fitriani. Salam kenal Ibu Eva. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Vini Fitriani, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangkep, jabatan auditor bertugas di Inspektorat asal Banggai Laut. Asal Banggai Laut, nyebrang juga ya? Ya, Bu. Tiap hari nyebrang atau tinggal di Salakan? Tinggal disalahkan, Bu. Saya kira tiap hari nyebrang ya. Auditor di Inspektorat. Ya. Oke, selanjutnya salam kenal ya Ibu Vini. Selanjutnya Ibu Riawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riawati, instansi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan, Jabatan Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan asal dari Banggai Laut. Banggai Laut, ya. Riawati dari Banggai Laut, sama dengan Tini ya, Fitriani. Oke, salam kenal dari saya, Ibu Riawati. Ya, baik. Ibu-ibu semua, hari ini ya, pembelajaran agenda 3, yang sudah diketahui, agenda 3 itu adalah kedudukan dan peran PNS dalam menunjang terwujudnya smart governance, dan terdiri dari ada 2 modul di sana, yaitu manajemen ASN dan smart ASN, ya, ada 2 modul di sana. Baik, ibu-ibu semua, jadi saya di sini ingin menggali lagi seberapa dalam pemahaman ibu-ibu semua ini terkait dengan 2 modul yang ada di dalam agenda 3 ini. Sehingga saya ingin masing-masing nanti menceritakan apa pemahaman terkait dengan agenda 3 ini ya. Kayaknya sudah hampir semua, karena Ibu-ibu sudah melalui agenda 1 ya, MOOC dulu, kemudian agenda 1, agenda 2, dan sekarang agenda 3. Agenda 3. Jadi semua sudah terlewati, tinggal sekarang kita memperdalam agenda 3. Ya, agenda 1 tentang apa? Kebangsaan. Agenda 1 Wawasan kebangsaan dan bela negara. ya, sikap perilaku bela negara. Kalau tidak salah nama agendanya begitu ya. Iya, Ibu. Ya, sikap perilaku bela negara. Kalau agenda 2? Nilai-nilai dasar. Nilai dasar. ASN. Ya, nilai dasar ASN. Kalau agenda 1 berapa modul? 3, Ibu. Ya. Apa semua? Wawasan kebangsaan, Analisis Isu kontemporer, dan Siap-siagaan bela negara. Oke. Jadi ada wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, dan kemudian kesiapsiagaan bela negara. Kalau agenda 2? Berakhlak. Kedua berakhlak. Berapa modul? 7. 7, Ibu. 7 ya. Ada Apa berorientasi pelayanan, baru? Akuntabel, Tabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Oke, baik. Sekarang saya minta Bapak Ibu lagi. Ibu-ibu menceritakan tentang agenda 3 yang sudah siap untuk memaparkan raise hand ya. Supaya saya lihat di layar siapa yang siap untuk menyampaikan. Izin, Bu. Ya. Raise hand. Raise hand. Raise hand-nya di reaction ya, supaya kita lihat di layar. Ada reaction situ? Ya. Ya, oke, Ibu Nur Wahida. Ya, baik. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin memaparkan sedikit yang saya ketahui bagaimana tentang manajemen PNS ataupun Smart ASN. Jadi, menurut pemahaman yang saya sudah baca, manajemen PNS, bagaimana kita sebagai ASN, cara memanajemen pekerjaan kita di seperti saya sendiri di Puskesmas, Bu, sebagai apoteker penanggung jawab. Dimulai, mohon izin, Bu, apakah ini secara umum atau bisa untuk pekerjaan saya, Bu, meliputi pekerjaan saya? Boleh semuanya. Ya, Oh, jadi bagus. pemahaman nanti dikaitkan sudah lebih bagus lagi. Ya, silakan. Jadi untuk manajemen saya sebagai apoteker penanggung jawab di Puskesmas itu sendiri, bagaimana kita melaksanakan kedisiplinan yang ada, Bu. Seperti mulai dari pencatatan dan pelaporan, mengerti bagaimana caranya mengelola obat, dan untuk Smart ASN sendiri, Bu, di mana kita sebagai ASN
PNS dituntut untuk menjadi seperti misalnya pegawai yang baru harus menguasai bahasa asing, Bu. Jadi bisa nanti apabila ada penjelasan, ada pasien dari luar bisa menjelaskan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Dan sebagai ASN, Smart ASN dituntut untuk menguasai IT, Bu. Demikian pemaparan saya yang saya ketahui sedikit mengenai manajemen dan Smart ASN, Bu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Nur Wahida. Selanjutnya Irmawati Nursin. Kalau ada yang resen saya tunjuk ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar yaitu berakhlak, etika profesi bebas dari intervensi politik, bersifat bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesional yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Dari manajemen ASN dan Smart ASN sehingga terbentuklah Smart Governance. Dari sini terbentuk bagaimana kita bisa menciptakan sistem digitalisasi agar pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih akurat, di mana sebelumnya kita ketahui bahwa birokrasi yang terjadi di Indonesia utamanya itu berbelit-belit. Dengan adanya sistem digitalisasi ini, birokrasi itu bisa lebih mudah dan lebih cepat dijalankan. Mungkin seperti itu, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Kalau dikaitkan dengan tugasmu sebagai analis lahan pertanian, gimana ini manajemen ASN dan Smart ASN? Kalau dikaitkan dengan saya bisa membuat inovasi-inovasi baru agar bagaimana lahan pertanian yang sebelumnya tidak berfungsi atau sudah kekurangan sistem unsur hara yang ada di dalam tanah bisa berguna lagi untuk kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan. Mungkin seperti itu, Ibu. Caranya dong. Dengan manajemen dengan Smart tadi bagaimana itu? Kan Smart tadi kemampuan teknologi, kemudian manajemen apa caranya bagaimana? Yang lahan sudah tidak subur gitu ya. Kemudian bagaimana itu membuat menjadi subur? Mungkin saya akan mencari informasi-informasi di internet tentang bagaimana cara menyuburkan tanah yang sudah tidak produktif lagi, Bu. Masih mungkin itu ya? Belum pasti mencari berarti mungkin ya, baru masih mungkin. Kalau akan mencari ya itu berarti pasti akan mencari tahu. Kalau masih mungkin berarti tidak ya, belum tentu saya mencari. Oke, di samping itu misalnya ada solusi-solusi yang menggunakan tadi ya kemampuan digital tadi itu dan literasi digital. Bagaimana kita menggunakan gawe itu untuk bagaimana pelayanan lebih baik, kita menjadi lebih kompeten gitu. Oke, baik, terima kasih Irmawati Nursin. Selanjutnya Sinta Dewi. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Kalau menurut yang saya pahami, bagaimana seorang ASN bisa menjalankan perannya sebagai ASN, yaitu fungsi dan tugasnya, di mana fungsi ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Serta untuk Smart ASN itu, ASN bisa memiliki kompetensi dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya saya seorang perawat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh atasan saya dan melakukan pelayanan publik, memberikan pelayanan kepada pasien tanpa memilah-milih, selanjutnya tidak membedakan antara agama, suku, dan ras. Terima kasih, Bu. Sinta Dewi sebagai perawat. Apa kira-kira yang akan dilakukan dikaitkan dengan tugasmu sebagai perawat? Kaitkan itu dengan manajemen ASN dan Smart. Coba keterkaitan bagaimana kira-kira kau menerapkan manajemen itu di dalam tugasmu?
Saya sebagai perawat akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala ruangan, misalnya dalam memberikan pelayanan kepada pasien dengan tidak membedakan antara pasien, misalnya pasien BPJS dan pasien umum, Bu. Terus Smart ASN? Smart ASN mungkin saya akan mencoba memberikan pelayanan digital, Bu, dengan menggunakan digital, Bu, misalnya pendaftaran pasien melalui via WhatsApp mungkin, Bu. Oke. Baik, terima kasih Sinta Dewi. Ya, Besti Novita mungkin ditulis saja ya, karena tidak bisa, jadi nanti saya bacakan. Silakan ditulis. Sudahkah? Sudah. Belum ya, silakan. Oke, Bestinya masih menuliskan, kemudian saya minta Ferawati Usuman. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Kalau menurut saya manajemen ASN itu kita sebagai ASN harus bisa memanajemen yang dapat diterapkan dalam instansi kita, dan Smart ASN itu kemampuan sebagai ASN untuk menggunakan media literasi digital. Kalau hubungannya dengan saya sebagai penyuluh, saya bisa memanfaatkan media seperti leaflet atau brosur maupun video, Ibu, yang digunakan untuk penyuluhan. Leaflet atau brosur. Hari gini masih dipakai itu? Untuk penyuluhan. Ya, masih dipakai gitu. Leaflet. Masih? Masih ya? Masih ada yang baca itu leaflet sama brosur? Masih, Ibu. Masih kan? Saya kan pasien ini. Malasnya saya membaca. Kita juga penggunaan LCD itu untuk pemaparan. Ya. Pakai fokus gitu ya. Jadi kalau hari gini ini orang, dan itu adalah budaya orang Indonesia itu tidak suka membaca. Ya. Saya cuma mencontohkan saja bahwa di Indonesia itu budayanya bukan budaya baca. Budayanya adalah budaya cerita. Gitu. Kita harus Smart ASN itu harus tahu nih. Orang Indonesia itu malas membaca. Ya kan, sehingga di perpustakaan selalu minat baca masyarakat itu rendah, ya kan. Jadi kalau makanya saya tanya, itu brosur dengan leaflet pasti ada yang membaca, ya kan. Jadi karena apa? Jadi Bapak Ibu tahu bahwa Indonesia adalah budaya bertutur, bercerita, gitu ya, bercerita. Sehingga ketika dibilang Smart ASN bukan hanya media teknologi yang harus kita kuasai, kita juga harus tahu nih budaya setempat ini apa. Gitu ya. Jadi orang Indonesia itu kan malas membaca. Ya, malas membaca. Jadi apa yang harus saya lakukan nih supaya penyuluhan saya itu berhasil? Kita berhasil. Jadi orang Indonesia itu suka didongengi gitu kan. Sebenarnya kan didongengi. Ya. Jadi bertutur, bercerita gitu ya. Jadi kita bercerita gitu. Jadi kira-kira apa ini? Masihkah ini edukasi melalui leaflet, brosur ini masih bisa gitu. Jadi itu harus dipikirkan juga. Itu Smart ASN itu di situ kita melihat permasalahan ya, bagaimana mau bikin brosur satu kampung dibikin, ada yang baca. Makanya saya bilang, saya contohkan, saya malas bisa sebagai pasien mau baca-baca itu, atau sebagai masyarakat saya membaca. Apa yang harus kau lakukan supaya saya sudah bikin leaflet, saya sudah bikin brosur, tapi masih belum ada lagi perubahan perilaku, itu yang diinginkan kan, perubahan perilaku misalnya penyuluhan kesehatan kan, misalnya pola hidup sehat itu yang bagaimana gitu kan. Nah itu tapi Ibu lewatnya brosur atau leaflet. Malasnya saya baca, saya ini masih mau cari misalnya mau cari ikan kah, masih mau cangkul, saya mau membuat tangan apa, suruh baca gitu kan. Nah itu berarti smartnya kita adalah bagaimana saya punya penyuluhan itu sampai gitu kan. Makanya saya tanya tadi, masih hari gini leaflet dengan brosur masih orang baca gitu. Kok saya sih senang baca ya, saya senang baca. Pasti saya baca, apa itu saya baca. Kalau saya dapat kertas ada tulisannya, saya baca dulu, saya buang. Tapi kan saya ini secara keseluruhan umum gitu ya, masyarakat mau nggak sih baca itu? Nah, kalau memang Ibu nanti ingin itu bisa dipikirkan nih. Kalau misalnya mengangkat isunya adalah itu, dipikirkan nih masih relevan sedang bikin leaflet atau brosur. Atau leaflet atau brosur itu hanya saya pakai untuk nanti ketika saya menjelaskan, ketika saya mengedukasi. Jadi tidak perlu saya cetak banyak-banyak misalnya.
Itu ya. Jadi saya cuma sedikit saja. Bagaimana itu smart ASN? Kalau teknologi belum memungkinkan, berarti kita yang harus smart. Kita yang membuatkan teknologi untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih Ibu Ferawati Kusuma. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya siapa? Sri Indah Yani. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Menurut saya, manajemen PNS itu terdiri dari ada penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan, promosi, dan lain-lain. Contoh dalam penerapan profesi saya itu seperti pengadaan obat di instalasi farmasi kabupaten untuk ketersediaan obat-obat yang ada di puskesmas. Sedangkan Smart ASN itu Smart ASN adalah mempunyai integritas, jiwa nasionalisme, profesional, keramah tamahan, berwawasan global, bahasa asing, dan IT. Contoh dalam penerapan profesi saya itu harus menguasai semua hal-hal tentang IT. Contohnya dalam pembuatan laporan-laporan seperti LPLPO, laporan pemakaian permintaan obat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Sri Indayani Labelo. Kalau Ibu Sri ini apa apoteker ya? Iya, apoteker. Kalau apoteker itu sistemnya apa ini tentang obat ini? Vivo, Livo atau apa? First in, first out atau? Ada Vivo, ada Vevo juga, Bu. Ada Vevo juga. Jadi expire ya? Lebih bagus yang expired duluan, Vevo. Vevo, yang Vevo ya. Oke. Expired yang duluan dia. Baik, terima kasih. Berarti ada penyimpanannya nanti Iya, cara berdasarkan ya. Oke, terima kasih Ibu Sri Indayani. Selanjutnya Eva Mulyanti. Ya, kalau menurut saya, Bu, manajemen ASN berdasarkan profesi saya, yaitu saya melakukan pemantauan terhadap obat, di mana yang saya lihat adalah jumlah stok obat yang tersedia, masa expire, dan stabilitas obat. Apakah obat itu masih baik atau layak digunakan atau tidak. Sementara untuk Smart ASN sendiri, dalam dunia digital sekarang kan sudah kurang, Bu ya. Jadi kalau saya sih melakukan pemantauan terapi obat langsung, Bu, kepada pasien. Bagaimana pasien patuh atau tidak menggunakan obat tersebut. Contohnya kepada pasien TBC. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Eva Mulyanti. Selanjutnya Riawati. Mana Riawati? Mana Ria? Hilang. Jaringan tidak bagus, Bu, katanya, Bu. Oke, Vini. Silakan, Vini. Sama, Bu. Jaringannya tidak bagus juga, Lagi Bu. mati lampu katanya ya tadi. HP, pakai HP dulu ya. Jaringannya bermasalah, Bu, di Banggai Laut, Bu. Besti sudah menuliskan? Besti mana Besti? Sudah dituliskan? Ini ya. Oke. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, bentuk implementasi di pekerjaan sehari-hari sebagai analis pajak dan restitusi daerah adalah pada saat kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, saya akan mengedukasi masyarakat desa akan mengenai wajib pajak dan manfaat dan keuntungan dari pajak itu sendiri. Mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, bantuan usaha, pada saat ini pemerintah menggalakkan pembayaran pajak melalui elektronifikasi, bisa menggunakan briling, transfer ATM, menggunakan ATM tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak, sehingga pembayaran pajak dan retribusi daerah jauh lebih efisien. Sudah dijalankan ya, berarti bukan idenya Ibu Besti lagi. Oke. Baik. 2 orang tidak ada ini. Vivi,
Ya, Pipi, 2 orang Pipi, ada Riawati dan Vicky. Tidak Jaringan ada. lagi kurang stabil, Iya, Bu. lagi jaringan, Bu. Ya, oke. Ada di mana ada orang ini? Silakan. Banggai Laut, Bu. Banggai Laut Banggai mati Laut. lampu, Bu. Oke, dorong 2 dari Banggai Laut, jaringannya di bawah laut. Oke, baik. Jadi apa namanya? Saya rasa perlu didalami lagi ya, membaca manajemen PNS, manajemen ASN dengan smart ASN. Jadi sama sekali tidak ada yang menyinggung tadi bahwa smart ASN ini ada juga di situ namanya literasi digital. Kemudian bagaimana manajemen ASN itu ada peran, fungsi, kewajiban, ya kan, kedudukan, kemudian ada hak dan kewajiban. Kemudian ada di situ juga ada disiplin, bagaimana promosi, bagaimana jadi apa namanya betul-betul namanya manajemen berarti ada POAK di situ, ada planning, organizing, activating dan controlling. Bagaimana itu mutasi, bagaimana itu apa namanya hak-hak kamu apa saja gitu, hak-hak sebagai pegawai, kemudian kewajiban-kewajiban kita apa gitu ada semua. Jadi minimal di dalam peran ya. Fungsi adalah ada 3 fungsi, yaitu sebagai pelayan publik, sebagai apa namanya pelaksana kebijakan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian peran yaitu bagaimana kalian ini merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dari apa yang kalian lakukan. Jadi tugas-tugas jabatan seorang PNS itu ya. PNS itu bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya. Jadi kalian sudah punya jabatan sekarang ini seperti Irmawati ya sebagai analis bahan pertanian. Berarti sudah punya nih job description-nya apa, ya kan? Jadi berdasarkan itulah kita bekerja. Kita rencanakan, kemudian bagaimana cara melaksanakannya, dan bagaimana nanti bentuk pelaporan, dan bagaimana nanti evaluasinya. Itulah kemudian akuntabel. Kita pertanggungjawabkan itu. Jadi kita buat rencana, kemudian bagaimana kita melaksanakannya, bagaimana kemudian kita melaporkan, membuat laporannya, dan bagaimana kita evaluasi itu untuk meningkatkan kinerja. Kalau kembali ingat ke akuntabel, itu berarti ada aspek-aspek di sana bahwa apa namanya yang pertama ya aspek akuntabel itu adalah suatu hubungan, yaitu dari yang memberi kerja dan yang diberi kerja. Jadi tugas-tugas itu diberikan oleh pimpinan kepada ibu, ya kan? Kemudian bahwa dia juga berorientasi pada hasil. Berarti saya rencanakan, saya laksanakan, bagaimana hasilnya. Kemudian membutuhkan laporan. Jadi bagaimana nanti bentuk laporannya, kita harus tahu ya outputnya apa ini. Kemudian ada konsekuensi di sana. Jadi kalau tidak tercapai maka ada punishment di sana. Kemudian yang terakhir aspek dari akuntabilitas adalah dia adalah sebagai peningkatan kinerja karena dia dievaluasi dan kemarin tidak jalan bagus nih kurangnya di mana. Itu ya. Jadi makanya sebagai peran dan sebagainya. Bagaimana kau merencanakan, melaksanakan dan mengawasi apa yang sudah kau buat itu. Jadi satu kali. Jadi dalam TUSI tugas dan fungsi maka ada nanti di situ adalah apa sih inputnya apa dalam satu solusi itu inputnya apa prosesnya bagaimana dan apa outputnya kemudian apa dampak yang diinginkan untuk masyarakat itu ya. Jadi ibu-ibu ini harus tahu nih dari tugas jabatan saya ini bagaimana cara melaksanakannya. Kalau belum tahu tanya, jangan malu bertanya supaya kegiatan yang ada di dalam job description itu bisa terlaksana semua dengan baik gitu ya. Jadi itu bagaimana kita memanage TUSI kita supaya menjadi ASN yang profesional yang seperti diamanatkan oleh undang-undang ya 65 tahun 2014. Jadi profesional. Kemudian paham tentang bahasa asing. Bagaimana dia pintar digital ya. Ada di situ bagaimana safety-nya, bagaimana etikanya gitu kan. Ya, ada semua itu kan, ada kalau tidak salah itu. Bagaimana literasi digital. Jadi kita juga harus selalu mengingat bahwa jejak digital itu akan terbaca terus sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Bahkan kita sudah mati, jejak digital kita masih terekam terus ya.
Sehingga ketika kita tidak smart dalam menggunakan gawe ini, maka jejak kita itu akan terekam terus. Ingat itu, karena itu dan kita juga harus safety kalau menyimpan barang atau memberikan informasi itu di dalam media ini, itu juga kita harus punya backup gitu kan. Jadi bagaimana kita tidak mudah menyebarkan informasi yang tidak jelas atau kita tidak paham, nggak usah langsung forward atau share gitu ya informasi yang tidak jelas. Jadi manajemen ASN yang menjadi primadona sebenarnya dalam manajemen ASN adalah sistem merit gitu ya, sistem merit. Bagaimana pengangkatan pegawai itu berdasarkan atau promosi pegawai itu berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Jadi kalau promosi ditambah lagi bagaimana etika dan integritasnya. Jadi itu primadonanya gitu ya. Sebenarnya dari situ itu bisa bagaimana membuat ASN ini menjadi profesional karena mendudukkan seseorang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Jadi kalau di sekarang ini tambah dengan adanya manajemen talenta, ya contoh yang ada di Jawa Barat. Bagaimana memetakan orang-orang yang ada, ya pejabat, semua maksudnya semua PNS yang ada di daerah itu di bagaimana manajemen talenta. Jadi di samping latar belakang juga passionnya orang ini apa itu juga dipikirkan untuk menduduki suatu jabatan. Jadi manajemen talenta. Jadi bakat-bakat yang ada itu dihitung, diperhitungkan ya untuk menduduki suatu jabatan. Itu. Jadi kalau sekarang ini jadi bukan hanya kualifikasi, kompetensi dan kinerja, tapi juga bakat ya, talenta, passion dari yang bersangkutan itu menjadi masuk ke dalam kompetensi-kompetensi yang bisa menjadi salah satu kriteria untuk mengangkat yang bersangkutan kepada jabatan apa. Jadi mungkin saja ibu-ibu di sini misalnya jadi perawat, tapi dia sebenarnya passionnya kemana, gitu ya, passionnya kemana. Jadi nanti bisa diangkatnya bukan jadi perawat kepala misalnya, tapi ternyata malah menjadi penyuluh kesehatan misalnya, karena dia ternyata jago sekali bicara mempengaruhi orang. Misalnya passion. Jadi kalau anak saya yang perempuan itu hobinya ngomongnya passion gitu ya, dia passionnya di hukum gitu. Jadi maksudnya bukan dihukum di penjara ya, tentang hukum lah gitu. Jadi dia pengacara, jadi memang passionnya di situ gitu. Jadi dia paham sekali passion. Jadi kalau saya mau bikin apa, mama bukan di situ passionnya, memang betul tidak jalan gitu. Karena bukan passion saya, maka kegiatan itu tidak jalan. Jadi misalnya ya contoh ya, saya ini orang yang kalau orang bilang belak-belakan, to the point, kayak GP gitu ya. Mau jadi misalnya masuk di MLM. MLM itu kan butuh orang mau masuk gitu ya. Meyakinkan, saya kan bukan orang mau usaha gitu kan, berarti bagaimana mau berkembang ya. Kalau dia bilang mama mau ikut MLM ini ya. MLM itu yang multi level marketing itu ya. Mama bukan passionnya di situ. Begini dengan alasan macam-macam. Oke, ikut tapi pasti tidak jalan. Benar, memang tidak jalan, cuma buang-buang uang gitu ya. Bahwa kan ada uang pendaftaran dan sebagainya, cuma buang-buang uang. Jadi lama-lama betul ya, memang harus ada passion di situ gitu ya, supaya kenapa dia berhasil. Kita kan biasanya cuma melihat keberhasilan orang sudah wahnya ya, wah dia sudah dapat platinum misalnya. Tapi ternyata kita bukan passion kita di situ gitu. Jadi ini di manajemen PNS ini nanti akan ke depan adalah memanfaatkan passion seseorang itu untuk menempatkan kedudukan dia dalam jabatan-jabatan yang memang dibutuhkan passion yang itu. Jadi manajemen talenta. Jadi di sini bagaimana manajemen PNS ini dibandingkan dengan manajemen talenta, maka akan menjadi ASN yang profesional ke depannya, kan? Betul-betul dia paham nih apa yang menjadi tugasnya. Jadi mudah-mudahan nanti semua daerah, bukan hanya Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya, yang manajemen talentanya itu betul-betul bisa berjalan gitu. Sehingga kita memang ditempatkan pada tempat yang betul-betul sesuai dengan jiwa kita gitu ya. Kadang-kadang kenapa perawat tapi dia membuat apa? Kalau status itu yang buat siapa? Status pasien itu. Perawat, Bu.
perawat ya gitu. Misalnya masih saya tidak tahu apakah itu ngarangnya peserta latsar atau tidak, masih sering salah-salah gitu ya, tepat itu. Kan nanti akhirnya salah gitu ya, atau pemberian obat yang salah gitu karena tulisannya dokter tidak jelas. Kenapa tidak tanya gitu? Jadi kan itu kenapa dia jadi perawat? Karena dia tidak tahu sebenarnya dia masuk perawat itu karena setiap tahun ASN untuk perawat itu pasti ada penerimaan. Kenapa dia jadi guru gitu? Karena memang tenaga kesehatan dan guru setiap tahun tidak pernah tidak ada penerimaan, pasti ada penerimaan. Jadi masuknya ke sana, padahal isinya bukan di situ. Sehingga dia tidak tahu bahwa dia bermain dengan nyawanya orang, ini ya perawat. Terutama ini yang saya tekankan di tenaga kesehatan. Ketika kamu sudah masuk ke situ, makanya dari jiwa ini harus muncul. Manajemen, bagaimana kau akan menyelamatkan nyawa manusia. Ketelitian, kecermatan itu sangat perlu, ya kan? Jangan sampai karena kamu salah itu membuat fatal, nyawa orang hilang atau cacat. Itu harusnya kalau memang orang punya jiwa di perawat, harusnya dia perasaan bersalah seumur hidup itu akan tertinggal ya di dalam ini. Jadi yang orang-orang di kesehatan kerja itu betul-betul harus berakhlak ya, berorientasi pelayan, akuntabel, kemudian kompeten gitu ya, itu harus betul itu, karena kalau tidak, apakah Bapak Ibu ataukah Ibu-ibu kalau ketika membuat suatu kesalahan dan itu kepada manusia tidak punya rasa bersalah seumur hidup. Aduh karena saya itu sampai dia mati, atau cuma kan memang takdirnya memang harus mati. Tidak bisa begitu ya, karena makanya karena sudah hati-hati saja bisa ke sana. Memang karena memang sudah ajalnya. Tapi ketika kita sudah teliti dan memang dia akhirnya meninggal, berarti itu memang sudah takdirnya. Tapi ketika ternyata kita salah, misalnya obat yang dokternya salah, bukan salah dokternya sebenarnya, tidak jelas dan kalian tidak menanyakan, ini yang apoteker dengan yang perawat nih, tidak menanyakan gitu ya, obatnya ternyata salah, itu kan berarti nyawa manusia bisa melayang. Ingat ya, jadi makanya itu berakhlak. Kemudian bagaimana nilai-nilai dasar bela negara ini dikaitkan dengan agenda 3 ini ya. Bagaimana kamu rela berkorban, bagaimana cinta tanah air. Jadi, ketika kamu punya rasa wawasan kebangsaan, maka yang kamu pikirkan adalah bagaimana membawa masyarakat Indonesia ini menjadi sejahtera. Karena itu adalah tujuan dari Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur, visinya ya. Tujuannya ada 4 dan tujuan besarnya dari Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur. Bagaimana kalian memanage, kalian punya tugas, itu adalah berdasarkan tugas dan fungsi, dan harus dipahami apa itu tugasnya, apa inputnya, harus apa ini, bagaimana prosesnya, ya, jadi perencanaan, pelaksanaan, kemudian bagaimana hasilnya nanti outputnya, dievaluasi. Nilainya berapa ini? Sudah memberi dampak bagaimana kepada masyarakat yang saya layani. Itu ya, jadi itu manajemen ASN secara besarnya adalah begitu. Tapi secara untuk pribadi, maka kita yang harus lihat adalah bagaimana kewajiban kita, bagaimana hak kita, peran kedudukan kita, fungsi kita, itu yang harus kita ingat. Oke, promosi-promosi itu nanti ketika ini mudah-mudahan dengan kinerja yang luar biasa, maka ibu-ibu ini akan mendapat promosi-promosi sesuai yang diinginkan atau sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja kita, sehingga kita ada dapat promosi. Itu ya, nanti tujuan akhirnya. Tapi yang jelas berkinerja adalah dari tusi masing-masing. Coba saya ibu-ibu di sini, sudah tahapan belum tusinya masing-masing? Sudah tahu apa tusinya? Tugas dan fungsinya sudah tahu? Iya, Bu. Sudah ya? Jadi kayak Ibu Nur Wahida ini sebagai apoteker. Berarti kan tugasnya apa saja kan sudah tahu nih, tugas dan fungsinya apa saja. Sudah tahu ya? Sudah tahu? Nur Wahida? Ya. Ya, oke. Berarti sudah tahu apa ini? Jadi sudah tahu ini perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, outputnya bagaimana dari masing-masing. Ini dampaknya apa sih untuk masyarakat? Jadi harus bagaimana? Nah, ini nanti ketika ibu-ibu semua ini merancang, itu makanya dilihat dari tusinya ini. Dari semua tusi saya, misalnya ada 6 tusinya sebagai apoteker, ada 6. Yang mana yang masih bermasalah ini? Sehingga pelayanan pengobat-obat itu, pelayanan di apotek itu belum maksimal, belum optimal gitu ya. Jadi bagaimana, apa ini? Ya, kemudian baru dicari tahu apa penyebabnya. Jadi ini baru kemudian direncanakan ini
bagaimana ini supaya pelaksanaan untuk kegiatan itu bisa berhasil. Outputnya benar, memberi dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Tuh ya, jadi manajemen ASN. Kemudian smart itu tadi melihat permasalahan itu, kemudian apa yang kita lakukan. Kalau dibantu teknologi oke, tapi fasilitasnya ada enggak ini ketika kita menerapkan teknologi ini dalam pelayanan kita. Itu semua juga kita harus pikirkan ya. Oke, jadi kalau begitu teknologi ini saya yang gunakan dan saya pakai untuk pelayanan smart. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Tapi kalau situasinya mendukung, misalnya kemudian misalnya pakai internet, pakai apa, kalau atau kita membuat aplikasi itu didukung oleh instansi, maka itu jalan ya, run. Tapi kalau tidak berarti apa yang harus saya lakukan? Ini smart. Jadi memikirkan ketika ada permasalahan kita langsung berpikir apa yang harus kita lakukan. Maksudnya permasalahan yang ada sesuai dengan tusi ya. Misalnya yang tadi analis lahan pertanian. Melihat lahan pertanian begini berarti apa yang harus saya lakukan nih? Apa penyebabnya? Kenapa sampai itu begitu lahan itu begitu? Itu ya Ibu Irmawati ya. Jadi apa penyebabnya? Nah, ketika kita sudah tahu apa penyebabnya, maka kita oke, berarti ini solusinya yang harus kita lakukan. Itu smart gitu ya. Ketika apakah perlu digunakan teknologi untuk itu ya? Silakan. Ibu-ibu di sini yang paham nih dengan tugas-tugasnya. Jadi smart tidak harus selalu dengan teknologi terus harus membuat aplikasi, tapi harus disesuaikan juga dengan situasi. Kita harus melihat juga situasi. Kayak ini, wah ini Vivi dicatat ya, 2 orang. Pak Vini dengan Ria. Ya, belum ada. Jadi kira-kira begitu itu bagaimana smart ASN, bagaimana smart kita melihat. Paling tidak kita lihat diri sendiri dulu. Bagaimana? Apakah tuh sisa sudah berjalan dengan baik? Sudah memberi dampak untuk masyarakat? Misalnya kayak Ibu Besti ya sebagai analis pajak. Pajak yang jadi apa istilah di pajak itu? Jadi, ini yang bisa dijadikan untuk nih sasaran pajak gitu. Bisa diambil untuk retribusi atau apa. Kemudian kan ada target-target gitu ya. Bagaimana bisa mencapai itu target? Pasti ada nggak target-targetnya Ibu Besti? Ada ya? Ada. Ya, oke. Berarti ada target-target. Bagaimana mencapai target? Tapi tidak dengan target tercapai tapi tidak masyarakat ngamuk gitu, tidak dalam ini. Bagaimana cara meyakinkan kan gitu ya. Ada jadi dari tusi-tusi tadi itu bagaimana kita meyakinkan. Tentu saja diingat dengan agenda 1, agenda 2. Bagaimana berakhlaknya jalan di situ untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam tusi tersebut gitu ya. Kita rasa bela negara kita, cinta pada tanah air itu bagaimana meningkatkan pajak itu, karena pajak itu nanti gunanya adalah untuk pembangunan masyarakat juga ya, kembali ke masyarakat juga kan gitu. Jadi bagaimana kita bisa ini itu berakhlaknya harus jalan. Jadi ini saling terkait nih dari agenda 1, 2, dan 3 ini saling terkait. Kemudian dari saya ya pokoknya saya tekankan sekali lagi bahwa seorang ASN itu bekerja berdasarkan tusi dan harus paham tusi masing-masing 1, 2, 3, 4 ada berapa tusinya ini, fungsi-fungsinya ada berapa, mana yang masih bermasalah. Kalau masalah itu bukan berarti belum pernah dilakukan, kalau tidak pernah dilakukan. Semuanya mungkin nanti saya sudah melaksanakan, tapi belum bagus gitu ya, belum ini gitu, belum masih banyak kekurangannya, itu masalah. Nilainya baru 5 nih, saya pengen nilainya 7 lah gitu ya. Tahun ini 7, makanya itu caranya apa nih ditingkatkan dari 5 ke 7. Atau kalau yang belum sama sekali, kenapa? Oh, saya masih baru, jadi saya belum laksanakan. Oke, enggak apa-apa, karena masih baru ya, jadi belum dilaksanakan. Kira-kira begitu ini, bagaimana ini memanage itu manajemen secara keseluruhan dan kemudian memanage diri kita paham peran kedudukan, fungsi, kita tahu kewajiban kita dan kita bisa menuntut hak-hak kita tentu saja setelah kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Bagaimana di situ ada etika profesi, ya, ada nilai dasar yang harus kita ikuti untuk bagaimana kita berkinerja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau komentar dari ibu-ibu semua ini.
Mana tadi Vini sudah masuk, keluar lagi. Kalau bisa dihubungi pakai HP, masuk pakai HP. Atau HP-nya lowbat juga karena mati lampu tadi malam belum pernah dicas. Katanya Ada yang sama bisa- saja, Bu. HP Mohon juga. izin Bu, kalau Ya. mati Oh, mati lampu lampu. memang jaringan Jaringan bermasalah juga Bu. mati ya. Ya, Bu. Berarti Iya, Bu. matinya seluruh Banggai Laut nih. Iya. Sepertinya Bu, karena ada di kelompok lain juga yang bermasalah jaringannya. Oke, berarti dari Banggai Laut. Ya, jadi apa namanya ini masalah. Kalau tahu situasi begitu, Smart ASN itu harusnya dari awal tahu nih. Aduh, di sini ini jaringan, di sini ini sering mati lampu. Berarti apa plan A, plan B, plan C ya gitu. Ada apa yang harus saya lakukan nih supaya tetap absen tetap bagus, bukan hanya terus apa namanya, aduh terkendala jaringan. Itu memang masalah utama kita dengan adanya distance learning itu memang kendalanya adalah jaringan. Gitu ya. Saya juga kalau sudah mati lampu di sini, maka saya harus lari ke kantor. Di kantor nanti jaringannya rebutan sama teman-teman yang lain gitu kan. Belum evaluatornya, belum fasilitatornya itu. Jadi ada plan-plan itu yang harus ini supaya kita semua apa namanya jalan bagus ya. Jadi kalau ada mati lampu mungkin saya terus pindah ke tempat yang tidak mati lampu. Tapi kalau ini seluruh Indonesia Banggai Laut mati lampu ya mau kemana ya, nyebrang juga lama kan ke tempat terdekatnya. Dari Banggai Laut ke Salakan berapa jam? 1 jam? Belum tahu. Naik speed Bu, biasanya sekitar setengah jam Bu, 30 menit lah. Iya, setengah jam selesai pembelajaran kita kan. Dia buka selesai. Baik, berarti di sini yang tidak ada Vini dan Ria ya. Oke, silakan ada yang mau berkomentar apa yang sudah saya sampaikan. Ini angkatan 106 ini berarti golongan 3 semua ya. Oke, Nur Wahida. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai Smart ASN Bu. Untuk poin entrepreneur Bu, kenapa kita sebagai Smart ASN atau ASN itu dituntut untuk ya sebagai entrepreneur Bu. Sedangkan yang kita ketahui entrepreneur sendiri itu kan biasanya dikategorikan untuk wirausahawan gitu Bu. Swasta gitu baik ya. Iya, Oke. baik terima kasih banyak Bu. Oke. Sekarang fungsi PNS itu apa? Memberikan Fungsinya apa? pelayanan terbaik. Ya, pelayanan terbaik entrepreneur enggak ini? Masuk Bu. Iya, masuk ya. Iya. Karena kita pelayan ya, bagaimana kita apa namanya pelayanan kita itu menjadi bagus, kita maksimalkan apa yang ada itu Smart ASN kan. Berarti apa yang harus saya harus atraktif misalnya, saya harus bagaimana ya kan? Jadi jiwa entrepreneur harus muncul nih sebagai seorang PNS. Jadi bukan hanya terus mukanya muka 45 ya, muka postema kalau orang bilang ya. Jadi apa namanya? Bagaimana kita tampil smart gitu ya. Jadi kita apa namanya? Kita harus kompeten. Kita kemudian kita tunjukkan dengan bagaimana kita misalnya Nur Wahida ini apa ini? Apoteker Bu, apoteker gitu, penanggung jawab. Jadi jangan karena ibu berhubungan dengan obat nanti mbak kasih obat mukanya kayak obat itu pahit gitu ya, jangan gitu ya. Yang manis-manis saja. Meskipun manisnya obat tetap pahit juga gitu kan di sini ya. Manisnya cuma di sini pas masuk sini kan pahit juga gitu. Obat sirup itu. Jadi bagaimana kita atraktif kita, bagaimana menyampaikan pasti akan muncul. Harusnya ketika kita ingin melayani ya, orientasi kita adalah pelayanan. Bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik. Entrepreneur kan di situ. Makanya karena kita adalah sebagai pelayan publik gitu. Bagaimana pelayanan kita itu begitu mengena kepada orang-orang yang kita layani. Jadi bisa mengambil dari bagaimana itu entrepreneur itu bekerja, kita bikin begitu juga gitu kan. Makanya kenapa kita mau jadi entrepreneur lebih baik kalau saya jadi entrepreneur saja kalau memang bisa.
Tapi kalau tidak bisa, mari kita bungkus sedikit sebagai PNS kita dengan entrepreneur. Bagaimana Ibu ketika sebagai seorang apoteker menjelaskan bagaimana obat harus bukan begitu ya Ibu, tidak menjelaskan. Ada menjelaskan, Bu, melakukan pelayanan informasi obat, konseling Informasi kepada obat, ya pasien. kan? Iya. Ya, oke. Tatap Misalnya muka obat. langsung dengan Ya, pasien. itu kan mengedukasi pasien bagaimana caranya penggunaan obat itu misalnya. Yang obat luka bagaimana caranya pakai, ya kan? Yang obat luar misalnya. Kemudian yang obat diminum. Ini Bu diminum 3 kali. Maksudnya bukan 3 kali itu bukan habis ini bukan begitu. Misalnya habis makan, dia makannya 1 hari 6 kali. Yang mana ini? Jadi misalnya 3 kali itu berarti misalnya 8 jam gitu ya. Dari sekian minum dan sekian minum dan sekian minum. Kalau 2 kali berarti misalnya habis jam 12, kemudian jam 12 misalnya. Kalau jam 8 berarti nanti jam 8 misalnya gitu ya. Atau yang bagaimana penjelasannya itu berarti kan bagaimana kita menjelaskan supaya mereka paham. Kan banyak juga yang orang patah pensil ya yang berobat itu bukan orang yang pintar semua. Jadi bagaimana kita menyampaikan itu dengan tadi itu jiwa entrepreneur gitu kan. Jadi atraktif kita ini, jangan lurus-lurus mukanya, enggak ada empati sedikit pun gitu kan. Biasanya yang ngambilkan sih keluarga pasien misalnya, bukan yang bersangkutan gitu. Tapi kita ada empati ya, peduli gitu bahwa nanti misalnya kalau obat luka nanti pakai ini, misalnya pakai kapas kah atau pakai pipet kah untuk taruh itu obat dan sebagainya. Itu ya. Dengan raut muka juga, entrepreneur itu kok mukanya lucu berarti dia kan komedi ya. Yang mukanya tidak lucu seperti siapa itu nanti ngomongnya itu kan yang lucu gitu. Jadi ya bagaimana kita bisa mengekspresikan jiwa kita entrepreneur itu di dalam pelayanan. Jadi keterkaitannya kenapa kita harus menjadi entrepreneur ya karena kita melayani itu Ibu Nur Haida. Ya Baik, kan? Bu, baik. Ya, fungsi kita. Oke. Selanjutnya masih ada? Ini ada Riawati. Mana Riawati? Bisa dengar suara saya, Ria? Riawati? Ada nama? Apa ini? Apakah informasi ini? Riawati dan Vini sudah masuk di Zoom? Dengar suara saya? Vini? Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain terkait dengan agenda 3? Riawati? Vini? Mana Vini? Belum bisa semua ini. Maksudnya apa ini? Riawati? Ini lari lagi Vini. Ini masuk lagi. Apa ini keluar masuk? Ini Riawati 2 perangkat tidak bisa 2. Tidak bisa semuanya ini. Riawati? Ya, kacau nih. Oke. Baik, sekarang saya mau ya penugasan, coba lihat dulu. Angkat. Ibu izin. Ya. Apa? Ibu izin bertanya. Kan Ya. dalam Smart ASN ini, apakah kita dalam Smart ASN ini maksudnya apakah hanya dituntut untuk penggunaan IT saja? Bagaimana misalnya kita yang pertanian kan? Bahwa kita ketahui bersama kalau di desa-desa itu kekurangan. Mungkin bukan kekurangan, tapi jangankan jaringan internet. Biasanya lampu saja tidak ada. Jadi bagaimana bisa kita memberikan
bagaimana IT kepada petani begitu Ibu. Itu makanya kamu yang harus smart. Apa tahu kebutuhan, berorientasi pelayanan itu kan tahu kebutuhan petani gitu ya. Oh, mereka tidak membutuhkan teknologi, belum bisa masuk ke sana teknologi. Teknologi sudah perlu, tapi belum ada fasilitas untuk bagaimana teknologi, kan begitu ya. Jadi yang harus smart adalah kamu. Kamu yang menggunakan teknologi itu dan mentransfernya gitu dalam bentuk teknologi itu. Jadi bagaimana itu dikemas, itu smartnya ya. Smartnya adalah sebenarnya harusnya pakai ini nih, tapi karena di sana belum bisa teknologi masuk karena sarana prasarananya belum mendukung, maka kalianlah yang harus smart. Bagaimana itu permasalahan bisa selesai tanpa menggunakan teknologi. Jadi kamu yang ahli teknologi nantinya. Kamu yang harus smart. Kamu mencari informasi kemana-mana bagaimana kalian meramu supaya permasalahan yang ada di situ itu bisa selesai. Jadi tidak harus namanya smart ASN itu terus kemudian teknologi. Kita harus melihat permasalahan dan kemudian di mana situasi di sana. Harusnya pakai misalnya pakai aplikasi supaya hubungan. Tidak bisa. Karena apa? Di sana jaringan belum ada. Listrik saja dulu misalnya ya kan. Bagaimana kita memaksakan membuat aplikasi misalnya untuk di sana tidak bisa. Kita harus smart nih. Oh, kita permasalahannya begini, di sana belum ada ini, berarti saya harus apa yang harus saya lakukan? Kan begitu ya. Jadi teknologi itu Ibu yang menggunakan untuk mencari, kemudian membuat itunya, tapi nanti transfernya ke sana adalah bentuk yang bukan teknologi. Tapi Ibu memanfaatkan teknologi itu untuk bagaimana melayani masyarakat menjadi baik gitu ya, pelayanannya menjadi baik dengan bantuan teknologi. Tapi teknologinya belum anukan ke masyarakat karena belum siap ya, belum siap satgasnya, orang-orangnya gitu kan. Itu Ibu. Jadi ketika kita misalnya dalam membuat rancangan, kenapa kamu tidak pakai ini? Di sana belum ada gitu kan. Jaringan tidak ada, listrik belum ada, bagaimana untuk apa saya membuat aplikasi? Iya kan? Artinya mungkin ada nanti yang sebagian bahwa karena kan smart ASN harus digitalisasi. Ya, mungkin nanti laporannya yang digital. Tapi untuk pelaksanaan di lapangan mungkin belum, saya belum pakai itu gitu kan. Karena di sana sarana prasarannya tidak ada. Belum siap masyarakatnya. Jadi kita yang harus smart. Itu Ibu Irmawati. Iya, siap Ibu. Terima kasih. Ya. Oke. Baik, masih ada lagi? Masih ada lagi? Cukup. Ya. Oke. Oke ya. Ini ada beberapa tugas, tidak banyak kayak tugas yang saya berikan ini. Hanya ada 3 ya, yaitu individu dan kelompok 1. Oke, nanti kita ketemu lagi hari apa ini? Hari Selasa ya? Hari Selasa Ibu. Hari Selasa kita ketemu lagi jam 7.30 sampai 9.45. Jadi tugas-tugas ini yang ini adalah bagaimana mengidentifikasi isu yang terjadi di instansi ya, di instansi. Kalau bisa lebih bagus adalah kalau itu betul-betul dan kejadian situ jujur saja gitu ya. Jadi jangan sampai ada dusta di antara kita gitu. Jadi memang belum di situ gitu ya. Karena ini kan bukan soal menjelek-jelekan organisasi, tapi kita ingin memperbaiki ke depannya gitu ya. Sehingga Bapak Ibu ini bisa betul-betul scanning. Jadi scanning lingkungan. Di agenda 1 ada yang namanya scanning lingkungan ya kan. Bagaimana kita melihat organisasi kita ini. Jadi ini saya minta minimal 3 isu ya, yang terkait dengan manajemen ASN dan kemudian smart ASN. Kemudian atau 3 itu digabung, gitu. Terserah bagaimana bisanya gitu ya. Dan sebagainya. Kemudian
Oke. Setelah identifikasi, dideskripsikan isu. Mendeskripsikan isu itu berarti menjelaskan isu itu, gitu ya. Kan ada kata-kata mungkin kalau auditor istilah-istilahnya itu kan kita tidak tahu. Dijelaskan itu masalahnya itu apa. Kemudian yang pertanian itu kan mungkin ada istilah-istilah. Perawat misalnya ada EWS, ada triase misalnya itu apa itu dijelaskan gitu ya apa. Itu dijelaskan, bukan disebabkan oleh itu berarti bukan ya, itu analisis sebab. Tapi ini deskripsi isu itu berarti penjelasan isu, isunya dijelaskan. Itu ya. Kemudian dampak. Nah, kalau data dan fakta, ini fakta itu berarti apa yang terjadi di sana. Tuh. Jadi deskripsikan, kemudian data dan faktanya, data dan atau fakta ya. Kalau data tidak punya berarti faktanya saja. Tapi kalau ada data berarti lebih lengkap lagi. Dari apa yang Ibu ceritakan ternyata ada data-datanya. Ini loh buktinya. Gitu ya. Kemudian sudah yang lain ini. Kemudian yang kedua adalah tadi ada 3, kemudian dipilih 1 nih. Dipilih 1 yang mana yang paling menurut kalian yang paling ini ya memberikan apa namanya yang harus segera diselesaikan ini. Kalau tidak diselesaikan sangat mengganggu kinerja organisasi misalnya. Maka itu ini cari 1 dari 3 yang tadi di atas, cari 1. Mana yang harus segera diselesaikan gitu. Jadi gunakan alat analisis yang sudah apa namanya diajarkan atau sudah dipelajari di agenda 1, analisis isu kontemporer. Ada apa namanya teknik validasi isu, kemudian teknik mencari sebab, ya, analisis sebab. Kemudian baru apa gagasan. Tuh ya. Jadi ini pakai alat ya, pakai alat isu analisis. Ada di sana APKR USG, kemudian ada Fishbone, ada causal map, ada mind mapping, ada apa lagi di sana ya ada SWOT di apa namanya di agenda 1 ada itu dibawa terus itu karena nanti sampai ke agenda apa namanya agenda 4 itu dipakai ya untuk membuat rancangan. Jadi ini masih dalam rangka belajarnya ini masih penggunaan ini tapi mudah-mudahan kalian ini sudah agenda 3 sudah paham sekali itu bagaimana menggunakan alat-alat analisis. Kemudian yang tugas kelompoknya mencari dan pelajari serta analisis kasus yang di media elektronik ataupun di media yang konvensional ya, baik itu berupa video ataupun berita elektronik, tidak apa-apa. Tapi tampilkan itu beritanya, supaya kita bisa tahu beritanya apa, kemudian kita dianalisis. Sama seperti yang ini ya. Jadi tugasnya adalah menganalisis. Oke. Saya stop share ya, yang sudah bisa dibaca di LMS. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu Nur Wahida? Ya baik Bu, izin Bu bertanya untuk tugasnya nanti kategori pada poin A, identifikasi isu aktual terkait manajemen ASN atau Smart ASN, itu disatukan saja Bu atau dipisah? Ya, oke. Boleh, Jadi, nggak apa-apa. Ya, disatukan saja, 3 saja isu ya, nggak usah 1-1, 3 saja isu terkait Smart ASN dan manajemen ASN. 1, berarti masing-masing orang punya 3 isu ya untuk tugas pertama, masing-masing punya 3 isu. Kemudian dari 3 isu itu lari ke agenda tugas kedua, dianalisis. Kan yang di atas tadi deskripsi, identifikasi, deskripsi, data dan atau fakta, kemudian dampak, ya kan? Kemudian yang berikut dianalisis ini. Yang mana yang paling urgen untuk segera diselesaikan dan apa namanya dianalisis penyebabnya apa, sehingga muncul gagasannya apa. Itu ya. Ibu, terima kasih. Lagi Bu, untuk isu yang kita angkat Bu, apakah ini bersifat langsung ke saya misalnya sebagai apoteker ataukah secara umum di puskesmas isu yang diangkat? Karena ini yang saya minta di nomor 1 adalah isu instansi.
Ya, bisa. Nah, saya bilang tadi bisa isu instansi, bisa juga isu dari TUSI, karena tusinya Ibu tidak jalan kan juga mengakibatkan kinerja organisasi tidak bagus, ya kan? Iya. Baik. Iya, jadi bisa. Iya, Bu. Kalau mau misalnya berarti misalnya satu yang paling urgen adalah TUSI yang menjadi masalah gitu ya, bahwa supaya nanti ketika membuat rancangan ibu-ibu ini sudah punya bekal isu, ya sudah dianalisis keterkaitannya dengan agenda 3 kan begitu ya. Jadi tapi kalau itu adalah memang isu organisasi secara keseluruhan, paling tidak ibu-ibu ini sudah paham nih bagaimana membuat isu. Rumusan isu adalah ya satu kalimat negatif, kemudian ada fokus apa yang dibicarakan, apa masalah, kemudian di mana lokus, tempatnya di mana. Ya, di mana itu? Misalnya di rumah sakit RSUD Trikora atau di Dinas Pertanian gitu ya. Atau di inspektorat gitu. Tuh. Jadi ada kalimatnya harus negatif. Belum, kurang atau apa ya, tidak gitu ya. Jadi kalimat-kalimat negatif. Baik, Bu. Misalnya contoh, Bu. Saya coba, Bu. Misalnya identifikasi isu aktual terkait manajemen ASN terkait pada poin disiplin. Jadi deskripsi isunya bagaimana peningkatan disiplin seperti hadir tepat waktu dan tidak hanya datang pada saat mengabsen kemudian pulang. Jadi begitu, Bu, kira-kira. Untuk deskripsi isunya. Jadi kira-kira kalimat isunya bagaimana? Kalimat isunya misalnya saya mengambil identifikasi isu tentang kedisiplinan pegawai yang ada di puskesmas instansi saya bekerja, Bu. Ya, kalimat isunya bagaimana? Dan untuk deskripsi. Belum deskripsi nih, identifikasi. Identifikasi kayak kata-kata negatif. Yang negatif, ada fokus, ada lokus. Misalnya gitu ya, rendahnya kedisiplinan pegawai ya di mana? Iya. Ya gitu ya. Jadi rendahnya disiplin pegawai di, kemudian apalagi? Kira-kira begitu ya, rendahnya disiplin gitu ya. Iya, Bu. Ya, rendahnya disiplin. Tuh. Bagaimana Ibu Nur Wahida? Paham, Bu. Ya, ketika membuat rendahnya disiplin pegawai di misalnya ya di mana puskesmas, ya puskesmas misalnya, puskesmas Saliati, Ibu puskesmas apa itu? Puskesmas Tinangkung Utara, Bu. Oh, Tinangkung ya, misalnya rendahnya disiplin pegawai di puskesmas Tinangkung Utara misalnya. Kemudian itu dijelaskan disiplin itu apa, ya. Landasan hukumnya apa, misalnya peraturan pemerintah nomor berapa tahun berapa bahwa disiplin itu namanya deskripsi, menjelaskan isu disiplin itu apa sih, kemudian harusnya pegawai bagaimana, itu kan tentang disiplin, terkait dengan disiplin, itu namanya deskripsi, menjelaskan. Tapi bukan masih banyaknya bagaimana pegawai, itu bukan, itu nanti data dan fakta. Beda ya. Oh, jadi, iya. Oke, jadi setelah dideskripsikan misalnya satu paragraf menjelaskan deskripsi tentang disiplin, kemudian paragraf berikutnya menjelaskan fakta bahwa banyak pegawai yang masih datang lambat, pulang cepat, tidak mengerjakan tugasnya tepat waktu, kemudian dibarengi dengan misalnya daftar hadir yang masih lambat ya kalau ada jamnya, mungkin fakta saja di lapangan sehingga kemudian ditahu nih, oh memang betul ya bahwa di sana pegawainya kurang disiplin misalnya. Karena ketika ibu-ibu ini mengangkat isu tanpa dibarengi dengan data dan atau fakta, maka itu hoax ya, bukan isu, itu ngarang namanya ya, tidak benar-benar terjadi di sana. Tapi ibu ingin bikin apa kan gitu. Jadi harus ada, dilengkapi, dikuatkan dengan fakta dan atau datanya. Gitu. Ibu Nur Wahida, dan ini mungkin untuk semua. Jadi ingat, kalimat isu itu adalah kalimat
negatif. Ya, rendahnya, belum optimalnya pelayanan misalnya di Puskesmas Saliati gitu. Belum optimalnya pelayanan laboratorium di Puskesmas Bangkalan Raya misalnya gitu ya. Jadi ada fokus, ada lokus. Fokusnya tadi tentang apa? Pelayanan laboratorium, tentang disiplin, kemudian tentang pelayanan gitu ya, pelayanan misalnya gigi misalnya gitu dan sebagainya. Jadi kalimatnya negatif, ada fokus yang dibicarakan itu tentang apa dan kemudian lokusnya di mana. Kemudian dideskripsikan tadi, gitu ya, misalnya kan istilah-istilahnya banyak yang kita tidak tahu, istilah di auditor, istilah di pertanian, istilah di pendapatan, misalnya retribusi itu apa, kan banyak orang tidak tahu retribusi itu apa, gitu ya. Dan misalnya kan ada aturannya nih, di dalam peraturan nomor berapa retribusi setiap orang yang punya usaha apa harus bayar retribusi misalnya, gitu. Jelaskan itu, gitu supaya ada dasarnya ketika membuat itu. Jadi semua kita bekerja ini berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ingat ya, kedudukan dan peran PNS untuk mewujudkan gitu ya, mendukung terwujudnya smart governance sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau tidak salah lengkapnya begitu. Ya kan? Jadi jelaskan itu bahwa tugas Anda atau masalah yang ada itu karena berdasarkan base-nya, dasarnya adalah hukum, aturan gitu ya. Pegawai itu harus disiplin, ada aturannya tentang disiplin. Bagaimana pelayanan laboratorium? Pelayanan laboratorium ada dasarnya, misalnya dari Permenkes nomor sekian, laporan laboratorium harus begini-begini, laboratorium harus dilengkapi dengan bla 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 bla, jelaskan di situ. Pasti ada semua, dasarnya pasti ada. Tapi faktanya, sehingga disitulah muncul masalah gitu kan. Yang diharapkan, itu yang seharusnya itu berarti ada di peraturan perundang-undangan. Tapi kenyataannya itu berarti kondisi saat ini ya, kondisi yang diharapkan, kondisi saat ini. Kondisi yang diharapkan itulah kondisi yang ada di peraturan-peraturan. Tapi kondisi saat ini adalah kondisi yang ada, faktanya yang ada di organisasi ibu-ibu semua ini. Jadi ketika ada kesenjangan itu tidak sesuai, keadaan hari ini tidak sesuai dengan keadaan yang diharapkan, maka sudah ada masalah. Sehingga itulah perlu diselesaikan, dicarikan solusinya. Itu ya. Begitu kira-kira bagaimana itu mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan tadi. Oke. Vini. Halo Vini. Waduh, ada gambar, ada suara nih. Riawati, ada suaranya? Ria? Ya. Bagaimana akhirnya? Apa yang terjadi, Ria? Ria? Tidak bagus jaringan? Iya, angkat tangan kalau iya. Ya, angkat tangan kalau iya, please. Coba Ria. Tidak bagus jaringan? Ya, Bu, ya. Bagaimana ya? Berarti kesalahan bukan pada kita semua ya, kesalahannya pada jaringan ya, jaringan. Oke, ini Vini sudah lari lagi ya jaringannya. Bukan Vininya yang lari, jaringannya yang lari. Ya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Kayaknya tinggal 3 menit lagi ya, Vivi, kita ini. 3 menit lagi. Iya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang tugas dari Ibu kan ada 2 tadi. Yang pertama identifikasi isu dan yang terakhir pakai analisis. Yang analisis itu nanti kita kerjakan atau upload nanti hari Senin ya, Bu? Ya, kayaknya ada tulisannya di situ ya, uploadnya hari apa? 13 Juli. Juni. Iya, Juni itu 13 Juni. Berarti begitu, di-uploadnya tanggal 13, nanti dipresentasikan tanggal 14. Iya, Bu. Ya. Jadi ada hari Minggu, bisa santai-santai dulu hari Minggu, nanti berpacu lagi hari berikutnya, atau hari Minggu
terserah. Oh, bagian waktunya ya, mungkin hari Minggunya nyuci dulu ya. Nyuci dulu Bu, aduh pakaiannya sudah, padahal ini apa cuma kelihatannya pakai putih itu di bawahnya handuk, jangan-jangan ya atau daster. Kalau berdiri semua kira-kira lengkap enggak ini? Lengkap, Bu. Lengkap ya, Lengkap, Ibu. oke. Oke. Karena kalau tidak, waduh saya suruh berdiri, ternyata waduh daster di bawahnya ya. Karena saya saja bilang, kenapa saya mesti pakai parfum juga ya, orang tidak bisa cium sampai ada parfum. Tapi saya pakai juga gitu kan, karena ya sudah terbiasa saja bahwa saya harus tampil di depan gitu ya. Karena Bapak Ibu, ibu-ibu tidak gosok gigi juga saya tidak tahu ya kan. Ya begitu masalahnya. Jadi tetap saya mandi dulu pagi-pagi ya, bersiap gitu, meskipun tidak dandan karena tidak tahu ya, pakai paling bedak lipstik sudah itu. Pakai parfum untuk apa dia pakai parfum? Kebiasaan saja gitu, jadi sudah menjadi biasanya. Mereka tidak cium juga saya punya bau kalau saya tidak mandi gitu kan, mandi parfum. Kebiasaan. Jadi mudah-mudahan apa namanya ibu-ibu, karena ibu-ibu semua ini tugasnya tidak banyak ya, cuma tugas individu dan kelompok yang cuma sedikit itu pasti bisa. Jadi dibarengi dengan yang mungkin sudah punya, ya sudah berkeluarga berapa orang ini? Angkat tangan saja, angkat tangan ya, supaya saya lihat. Yang lain berarti belum ya? Ya enggak apa-apa. Ini kalau sudah punya anak, sudah berkeluarga, ngurus suami, ngurus, mudah-mudahan suaminya mengerti, baku bantu gitu ya, sudah ada yang membantu cuci, tinggal setrika mungkin, masak ya, kemarin-kemarin dimasakkan, sekarang masak. Jadi karena ada tugas-tugas, saya yakin ibu-ibu dari awal agenda 1 sampai agenda 3 ini tugas-tugasnya banyak ya kan. Semuanya ngasih tugas. WI-nya enggak kurang. Padahal kita capek juga memeriksa tugas itu. Tapi karena tuntutan harus membuat ya, harus supaya untuk implementasi bagaimana apa materi harus didapat dari MOOC, kemudian yang di distance learning bisa apa namanya teraplikasi dengan baik. Baik, akhirnya pertemuan kita akhir sampai di sini. Saya berterima kasih atas partisipasi dan mudah-mudahan Vini dan Ria ini bisa mengikuti ke depan ya, yang pertemuan berikut bisa apa namanya bagus jaringannya, kemudian bisa mempresentasikan nanti hasil tugasnya. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam hal kata-kata, penampilan maupun substansi yang saya berikan. Dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Vivi selaku host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi Wijaya sudah memberikan materi pembelajaran agenda 3. Untuk selanjutnya kita tunggu ke room besar Bu Vivi. Ya. Saya boleh lift duluan? Oh iya siap Bu. Oke, saya lift duluan ya. Ya, terima kasih Bu Vivi. Ya, salam sehat untuk semua. Ya, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Baik, Ibu, kita tunggu sampai waktunya habis ya. Ya, Bu. Ini Vini masih tetap belum bisa join dan Ibu Riyawati ya? Sudah Bu, Vini. Oh sudah. Alhamdulillah, tapi sudah habis materinya. Selesai materi ya? Sudah habis materi. Diukur pas masuk bisa pertama perkenalan, habis nanti terakhir baru masuk. Apa ini Allah? Semoga minggu depan semoga hari Selasa. Tidak ada kendala ya. Ibu Riyawati juga belum masuk. Keluar Ibu. Oh. Panas itu udara AC. Itu exhaustnya AC panas. Coba pindah.
Ibu Vivi masih di Parigi. Ibu Stince, Bu Vivi sudah live, sudah Oh, pamit sudah, tadi. sudah. Iya. Oh, iya, iya. Oke, Ya, oke. Iya. Oke. Izin Bu, izin saya pandu untuk menutup. Silahkan, silahkan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri sesi sinkronus kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mohon lift ya. Ya, terima kasih. kasih. Bu Since. Terima Sudah kasih Pak mendampingi Bu. kami. Kasih. Terima kasih banyak. Saya live juga ya. Kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman peserta silakan live.